Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Kembali kita melanjutkan materi edukasi trading kita teman-teman ya, khususnya di Binance Exchanger. Yang mana pada malam ini kita masih di topik psikologis trading teman-teman ya, di tahapan ketiga tentang psikologis trading yang judulnya keberanian dan ketakutan di dalam trading. Oke, next. Ketakutan. Kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan, apa yang kita takuti atau kenapa kita takut. Oke, jadi kita akan memulai dari pertanyaan teman-teman. Jadi pertanyaan pertama, kenapa kita takut loss, takut kehilangan uang semuanya. Ketiga, takut ketinggalan harga. Oke, pada tahapan ini kita asumsikan teman-teman itu sudah memiliki rule trading atau SOP trading sendiri ya teman-teman. Karena kan kita sudah masuk ke tahapan ketiga nih, mulai dari tahapan pertama, tahapan kedua itu seharusnya sudah clear terkait dengan SOP trading. Jadi tahapan ketiga ini kita lebih berasumsi teman-teman itu sudah punya rule tradingnya. Jadi kita hanya berbicara tentang psikologis tradingnya saja. Oke, pada materi ini kita akan mulai dari ketakutannya dulu teman-teman. Dari ketakutan ini kita ambil 3 poinnya. Pertama, kita takut loss, takut kehilangan uang semuanya. Ketiga, takut ketinggalan harga. Oke, next. Takut loss. Untuk seorang pemula ini adalah hal yang wajar, namun hal ini tidak boleh berlarut dan harus segera diatasi. Pada prinsipnya, loss dan profit itu adalah bagian trading. Semua trader di seluruh dunia pernah mengalami yang namanya loss. Pada materi sebelumnya kita pernah belajar tentang the law of probability, yaitu hukum peluang, di mana kita melihat trading adalah sebuah permainan peluang. Peluang untuk kita loss dan profit akan kita dapatkan. Yang terpenting kita perlu melakukan banyak transaksi agar menemukan peluang mana yang lebih besar profit atau loss dari sistem trading yang kita miliki. Kalau peluang profit yang kita dapatkan lebih besar, maka kita tidak perlu maka tidak ada yang perlu kita takuti dari loss. Karena kita tahu sistem trading kita akan melakukan recovery dengan baik selama kita mengikutinya. Jika tidak, maka kita harus memperbaiki sistem trading kita. Oke. Jadi penjelasannya teman-teman, jadi untuk kita takut loss, sebenarnya loss dan profit itu kan bagian daripada trading teman-teman. Jadi loss itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindarkan gitu kan. Nah, karena kita tidak bisa menghindari loss, makanya loss itu yang bisa kita lakukan dengan loss itu adalah mitigasi, ya, mitigasi resikonya atau membatasi loss itu. Nah, kalau seandainya kita sudah memiliki rule trading atau SOP trading yang mempunyai ekspektasi positif, memberikan harapan positif dari sistem trading yang kita miliki, maka dari situ sebenarnya ketakutan kita akan loss ini sudah bisa teratasi teman-teman. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu bahwasanya sistem trading kita ini akan bisa memberikan recovery daripada loss yang sudah kita lakukan pada transaksi sebelumnya. Kan gitu. Karena kita kan melihat trading ini kan sebagai permainan peluang teman-teman ya, the law of probability. Jadi semakin banyak transaksi yang kita lakukan, maka di situ kan kita seharusnya sudah tahu berapa winning rate yang kita hasilkan dari rangkaian transaksi dari sistem trading yang kita miliki. Jadi kuncinya itu di situ teman-teman. Jadi 1, 2 dan beberapa kali loss pada transaksi itu tidak perlu khawatir teman-teman, karena pada recovery selanjutnya, pada transaksi berikutnya kita bisa melakukan recovery. Itu kan dengan asumsi kalau seandainya kita sudah mengetahui winning rate daripada sistem trading yang kita miliki teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Makanya salah satu agar kita bisa memitigasi loss ya, kerugian kita itu dengan cara memasang stop loss teman-teman. Ya, stop loss atau cut loss seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Next. Takut kehilangan uang semuanya. Poin nomor 2. Pada materi sebelumnya juga kita pernah menyinggung tentang risk of ruin, yaitu resiko kebangkrutan. Ingat bahwasanya tugas utama seorang trader adalah sebagai risk manager, menjaga modal atau uangnya agar tidak habis. Oleh karena itu, membatasi kerugian dengan penempatan stop loss wajib hukumnya. Selain penempatan stop loss, penempatan TP juga penting agar kita mendapatkan RR yang ideal. Prinsipnya adalah kalau rugi sedikit, kalau untung banyak, dengan selalu disiplin dalam penempatan stop loss. Money management yang baik dan menjaga RR yang didukung dengan trading system yang dengan winning rate yang tinggi, insya Allah Anda akan terhindar dari yang namanya risk of ruin, resiko kebangkrutan. Bahkan akun Anda bisa tumbuh dengan seiring berjalannya waktu. Untuk menghindari uang Anda hilang dengan kasus scam pada platform tradingnya, Anda cukup trading di Binance Exchanger sebagai platform trading terbaik dan terbesar di dunia. Oke teman-teman, untuk poin 2 ini
takut kehilangan uang semuanya ini maksudnya modal kita habis semuanya gitu loh teman-teman. Kalau di poin pertama tadi kan kita hanya loss berdasarkan dari transaksi ya, kita mengalami kerugian itu pada per transaksinya. Kalau poin nomor 2 ini kita total keseluruhan modal kita itu habis gitu. Nah, kenapa kita bisa habis gitu kan? Nah, seharusnya kalau selalu kita menempatkan dalam transaksi kita selalu menempatkan stop loss ya, selalu ada stop lossnya atau selalu kita bisa cut loss dalam kalau posisi kita sudah berbalik arah, maka stop loss atau cut loss ini dapat memitigasi kita dari yang namanya risk of ruin teman-teman, risiko kebangkrutan. Sehingga kenapa? Sehingga seperti yang udah kita sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya sistem trading kita mampu melakukan recovery. Artinya di poin nomor 2 ini kita tidak boleh melakukan yang namanya mempertahankan satu transaksi yang salah teman-teman. Kalau salah ya salah gitu kan, kalau benar ya benar, kalau loss ya loss, profit ya profit. Jadi gitu. Jadi kalau kita pada transaksi yang pertama misalkan kita salah ya salah, kita akan masuk pada transaksi berikutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk risk of ruin atau takut kehilangan uang semuanya ini, maka kita perlu poinnya itu adalah perlu menempatkan stop loss yang benar, stop loss, kemudian juga penempatan TP agar kenapa? Agar antara stop loss dengan TP agar kita tahu berapa idealnya RR yang kita dapatkan pada transaksi tersebut gitu. Oke, jadi kalau seandainya nanti prinsipnya kalau kita seandainya nanti mengalami kerugian, ruginya rugi sedikit, kalau kita mengalami keuntungan atau profit, untungnya untung banyak, seperti itu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Nah, untuk kasus kita kehilangan uang karena kasus scam teman-teman ya, misal platform tradingnya scam, maka sebenarnya kita cukup trading saja di Binance Exchanger sebagai platform trading yang sudah terpercaya, terbaik dan terbesar di dunia. Teman-teman nanti bisa cek di coinmarketcap.com, itu by data gitu ya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi untuk poin nomor 1 tadi adalah sifatnya per transaksi, kalau yang poin nomor 2 ini sifatnya dia total sekaligus kita kehilangan uang kita semuanya gitu loh. Oke, makanya di sini ada disebutkan tadi beberapa penempatan stop loss, penempatan TP untuk mendapatkan habis itu menjaga money management yang baik dan menjaga RR teman-teman. Risk reward rasionya. Oke, next. Nomor 3, takut ketinggalan harga. Salah satu kesalahan trader pemula adalah mengejar harga atau chasing price yang sebelumnya sudah kita bahas di materi 7 kesalahan trader pemula. Kenapa kita mengejar harga? Karena kita takut ketinggalan harga. Pada dasarnya market kripto berjalan 24/7 non-stop, artinya berjalan 24 jam non-stop dalam seminggu. Market akan selalu bergerak membentuk pola-pola, signal dan setup sesuai dengan kaedah keilmuan technical analysis. Artinya, jika kita ketinggalan pada suatu kesempatan, maka tugas kita hanya perlu menunggu untuk masuk pada kesempatan berikutnya. Maka kita dituntut untuk lebih bersabar, tenang dan santai. Jadi, poin nomor 3 ini kita takut ketinggalan harga, teman-teman. Jadi kan seringkali kejadian kita seringkali kita mengejar harga. Nah, ketika harga, makanya ada istilah kita beli di pucuk gitu kan. Jualnya di lembah gitu kan, nggak ideal teman-teman. Karena kenapa bisa kita mendapatkan posisi yang seperti itu? Karena itu tadi, karena kita meninggal harga ketika harganya sudah terlampau tinggi, kita ikut-ikutan buy gitu loh. Padahal harga itu kan selalu bergerak naik dan turun teman-teman ya. Artinya dia akan membentuk pola-pola, signal dan setup sesuai dengan kaedah keilmuan technical analysis. Maka kita perlu menunggu harga itu retest sebenarnya. Dan ini juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya teman-teman ya, tentang 7 kesalahan trader pemula gitu. Makanya sekali lagi teman-teman, untuk kita takut ketinggalan harga, teman-teman nggak perlu takut. Kalau teman-teman kehilangan momen itu, teman-teman bisa masuk pada momen berikutnya. Karena setiap kali harga itu bergejolak, dia akan mengalami retest teman-teman, akan mengalami koreksi. Disitulah point of entry kita yang sebenarnya. Oke, paham ya teman-teman? Oke, next. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang ketakutannya di awal, sekarang kita akan berbicara tentang keberaniannya. Jadi untuk keberaniannya ini adalah sebenarnya kebalikannya aja teman-teman ya. Setelah Anda berhasil mengatasi rasa takut Anda di dalam trading, maka saatnya Anda berani mengambil keputusan yang terukur, logik dan realistis. 1, berani untuk entry. 2, berani untuk cut loss atau stop loss. 3, berani untuk hold jika memang harga mempunyai ruang gerak yang besar.
4. Berani untuk taking profit atau cut profit meskipun harga tidak menyentuh target yang Anda tentukan dikarenakan ruang gerak yang sudah terbatas. 5. Berani untuk sabar menunggu dan tidak emosi. Jadi inilah sebenarnya penempatan keberanian kita itu kita lakukan di poin-poin ini teman-teman. Artinya kita berani setelah kita tadi mempercayai sistem trading kita, ya kita mempercayai rule trading kita dan kita mengikutinya, maka disinilah keberanian itu akan muncul teman-teman. Satu, kita akan berani untuk entry kalau memang signalnya untuk posisinya buy, ya signal dan setupnya adalah buy, kita akan buy. Signal setupnya adalah sell, kita akan sell. Jadi jangan ragu. Kedua, kita berani untuk cut loss atau stop loss. Setelah kita entry, ya kita wajib menentukan area stop loss atau cut lossnya di mana teman-teman. Oke. Nomor 3, untuk TP-nya, kalau memang harga dari market itu bergeraknya mempunyai ruang gerak yang besar, ya kita jangan tanggung-tanggung meletakkan take profitnya teman-teman. Artinya itu akan kembali ke RR-nya. Oke, nomor 4, begitu juga kalau seandainya ruang geraknya itu memang sudah terbatas gitu kan. Walaupun kita harga tidak menyentuh daripada target profit kita, tapi kalau memang sudah ada tanda-tanda harga tidak ada kemampuan lagi untuk bergerak lebih maju lagi, ya sudah kita langsung cut profit aja atau take profit langsung pada saat itu juga gitu kan. Nomor 5, berani untuk sabar menunggu dan tidak emosi. Ya ini tadi artinya kita tidak perlu mengejar harga teman-teman. Kita hanya perlu menunggu signal dan setup pada momen berikutnya. Ya, kita hanya perlu menunggu pola-pola itu harga retest. Di situ kita perlu hanya bersabar untuk menunggu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Jadi itulah keberanian yang seharusnya yang dapat kita tempatkan di dalam trading. Keberanian dan ketakutan di dalam trading sangat diperlukan sehingga semua keputusan yang kita ambil mempunyai alasan yang kuat dan terukur. Alhasil kita pun menjadi trader TST, trader santai, tenang. Semua itu hanya Anda dapatkan di dalam praktek di lapangan secara langsung, tidak cukup hanya sebatas teori semata. Jadi apa yang kita pelajari ini kan bersifat teori teman-teman, tapi prakteknya langsung itu jauh lebih penting. Itu memberi kontribusi sebesar 60% teman-teman kalau kita langsung praktek di lapangannya. Artinya kita merasakan sendiri psikologis di lapangan itu seperti apa, di dalam market itu seperti apa gitu loh teman-teman. Jadi intinya apa yang kita pelajari itu ya harus kita praktekkan teman-teman, harus kita praktekkan, harus kita alami, harus kita rasakan gitu kan, sehingga di situ akan menguatkan kepercayaan kita terhadap teori yang sudah kita pelajari seperti itu. Nah, jadi dengan menempatkan keberanian pada tempatnya dan menempatkan ketakutan pada tempatnya, juga itu akan menyelamatkan kita, akan membuat kita bertahan di market jauh lebih lama teman-teman. Ya, jadi terlampau berani itu juga jangan, ya artinya itu konyol. Terlampau takut juga tidak boleh teman-teman. Itu akan menjadi sia-sia seperti itu. Jadi yang sebenar itu adalah menempatkan pada tempatnya teman-teman. Tempatkanlah keberanian pada tempatnya dan tempatkanlah ketakutan itu pada tempatnya. Contoh kita tidak takut gitu kan pada tempatnya, kita tidak memasang stop loss, kita takut. Itu benar teman-teman. Kita mempunyai ketakutan. Karena kenapa? Karena kita tidak menempatkan entry stop loss kita, area stop loss kita. Itu baru benar ketakutannya gitu loh. Oke, paham ya teman-teman? Oke, mungkin demikian dulu teman-teman untuk video singkat saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.